Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, kami tidak akan memuja Dewa Tuanku. Tertulis di dalam kitab Daniel 3 ayat 17-18. Judul renungan kita hari ini adalah, Hati nurani dan konsekuensi. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, jika firman Allah memimpin hati nurani Anda, biarkan hati nurani itu memimpin Anda. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Daniel 3 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Meshach dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Meshach dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrah, Meshach dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrah, Meshach dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami,
maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Ayat di atas terambil dari kitab Daniel 3 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, hampir setiap hari kita menghadapi pertanyaan yang berkaitan dengan suara hati nurani. Kita harus memilih antara melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Allah atau sesuatu yang memenuhi hasrat kita yang mementingkan diri sendiri. Para pejabat pemerintah bisa saja tergoda untuk menerima suap atau membuat keputusan yang tercela. Para karyawan terkadang diminta untuk merekayasa angka-angka atau mengarsip laporan palsu. Para pelajar sering menghadapi godaan untuk berbuat curang atau menyontek. Sebagai orang Kristen, kita menghadapi berbagai situasi dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan ujian bagi hati nurani kita. Ujian tersebut menolong kita untuk mengetahui apakah kita sungguh-sungguh menjaga integritas yang diharapkan Allah. Kita tahu bahwa pilihan kita dapat menimbulkan konsekuensi yang baik atau buruk. Tetapi ujian yang sebenarnya datang ketika kita harus memutuskan dengan cepat apa yang harus kita lakukan. Apa yang dapat menjadi pelindung terbaik agar kita tidak salah mengambil keputusan? Kita harus percaya bahwa Allah akan menjaga tatkala kita memilih untuk melakukan yang benar, apapun akibatnya. Dalam Daniel 3, Sadrah dan teman-temannya mengambil keputusan untuk tidak menyembah patung emas itu. Mereka berani menentang sang raja karena mereka mempercayai Allah. Mereka berkata bahwa seandainya Tuhan tidak melepaskan mereka sekalipun, mereka akan tetap mempercayainya. Ketika kita menghadapi masalah yang berkaitan dengan hati nurani, kita juga bisa melakukan hal yang benar dan menyerahkan segala konsekuensinya kepada Allah. Tuhan mengutus malaikatnya, Daniel 3 ayat 28 Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego, Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Kehidupan orang percaya pasti dijamin oleh Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami pencobaan dan penderitaan. Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Sadrah, Abednego dan Mesakh. Ketiga orang ini diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari bara api yang menyala-nyala itu. Setelah mereka selamat dari cengeraman bara api itu, mereka pun mengabdi kepada Tuhan semakin sungguh. Dalam keadaan darurat, ada orang-orang yang membuat semacam perjanjian transaksional dengan Tuhan. Jika pekerjaan ini berhasil, saya akan giat melayani Tuhan. Kalau sembuh, saya akan memberi persembahan. Kalau lulus ujian, saya akan membaca Alkitab sampai selesai. Dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa seseorang perlu menunggu dapat sesuatu dulu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Sebuah cerita yang lain dari biasa terjadi pada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka diperhadapkan pada dua pilihan, menyembah dewa orang Babel atau masuk ke perapian yang menyala-nyala.
Dalam keadaan darurat itu, mereka tidak merancang perjanjian transaksional dengan Tuhan. Mereka tidak melakukan tawar-menawar demi keselamatan sendiri, tetapi membulatkan tekad untuk setia pada prinsip imannya, setia hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah dewa apapun risikonya. Bahkan, mereka siap untuk kemungkinan terburuk jika Tuhan mengizinkan mereka untuk tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Teguh mengabdi, itu yang dilakukan Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Hasilnya, Tuhan mengizinkan mereka masuk ke perapian dan mereka tetap selamat. Mengabdi kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup 100% kepadanya tanpa syarat. Bahkan, ketika ada orang yang menolak kita, atau seandainya Tuhan mengatakan tidak untuk keinginan kita, kesungguhan pengabdian itu mestinya tidak menjadi pudar. Demikian juga dalam setiap doa, kiranya kita tidak mengancam Tuhan, atau membuat janji-janji di hadapannya sekadar demi mendapatkan sesuatu seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Karena itu, jika kita berjanji mau melayani Tuhan, layanilah sepenuh hati tanpa syarat. Tuhan penyayang dan pengampun. Daniel 9 ayat 9 berkata, "Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia." Daniel memberikan kesaksian imannya bahwa Tuhan adalah Maha Penyayang dan Pengampun. Kendati kita manusia sering memberontak terhadap-Nya, pengalaman iman Daniel itu menjadi teladan bagi kita umat percaya, bahwa kita pun harus mampu memberikan kasih sayang dan pengampunan bagi sesama kita. Memang harus kita akui bahwa soal pengampunan ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Semakin besar kesalahan orang pada kita, maka akan semakin sulit pula kita mengampuni dia. Dari nas hari ini ada beberapa pelajaran yang hendak kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, kita harus mengampuni agar diampuni. Karena pengampunan merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh kehidupan kekal. Satu dari banyak faktor dasar segera tampak menonjol sebagai yang tidak dapat tergantikan. Orang harus mengampuni agar diampuni. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sulit untuk dilakukan? Tentu saja, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, atau Injil yang sederhana, atau standar yang rendah, atau norma yang rendah, harganya mahal. Tetapi hal-hal yang diperoleh semuanya sepadan dengan harganya. Tuhan sendiri memberikan pipinya yang lain. Dia membiarkan dirinya dipukuli dan dihajar tanpa bantahan. Dia menderita segala macam penghinaan namun tidak mengucapkan sepatah kata kutukan pun. Kedua, pengampunan kita terhadap orang lain haruslah dari hati dan sepenuhnya. Pelajaran ini berlaku bagi kita dewasa ini. Banyak orang, ketika didamaikan dengan orang lain, berkata bahwa mereka memaafkan, tetapi mereka terus menaruh dendam, terus mencurigai pihak yang lain itu, terus tidak mempercayai ketulusan pihak lainnya. Ini adalah dosa, karena ketika suatu perdamaian telah ditetapkan dan ketika pertobatan telah diakui, masing-masing hendaknya memaafkan dan melupakan, membangun segera pagar-pagar yang telah dirusak, dan memulihkan kembali kerukunan sebelumnya. Pada umumnya orang tampaknya menyatakan perkataan maaf,
dan pada permukaan melakukan penyesuaian yang dibutuhkan, tetapi tidak saling mengampuni di dalam hati mereka. Ini bukanlah pengampunan, melainkan suatu bentuk kemunafikan dan penipuan serta dalih, seperti disiratkan dalam contoh doa Kristus. Itu haruslah merupakan tindakan dari hati dan suatu pemurnian pikiran seseorang. Ketiga, sewaktu kita mengampuni orang lain, kita diberkati dengan sukacita dan kedamaian. Diilhami oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus telah memberikan kepada kita solusi terhadap masalah kehidupan yang menuntut pengertian dan pengampunan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apabila roh kebaikan hati, pengampunan dengan hati yang dilembutkan dari satu sama lain dapat dibawa ke dalam setiap rumah tangga. Sifat mementingkan diri, ketidakpercayaan dan kegetiran yang merusak begitu banyak rumah tangga dan keluarga akan sirna dan manusia akan hidup dalam damai. Pengampunan adalah bahan bersifat mukjizat yang memastikan keharmonisan dan kasih di dalam rumah tangga atau lingkungan. Tampaknya ada pertentangan, tanpa pengertian dan pengampunan ada pertikaian, diikuti dengan kurangnya keharmonisan, dan ini membiarkan kesetiaan di dalam rumah tangga dan di dalam lingkungan masyarakat. Di lain pihak, pengampunan adalah selaras dengan roh Injil, dengan roh Kristus. Inilah roh yang harus kita semua miliki jika kita ingin menerima pengampunan terhadap dosa-dosa kita sendiri dan menjadi tak bersalah di hadapan Allah. Karena itu, teruslah melakukan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita agar berkat Tuhan mengalir bagi kita. Orang bijaksana akan bercahaya, Daniel 12 ayat 3 berkata, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nubuatan Daniel ini menjadi tantangan sekaligus peluang. Setiap orang ditantang untuk menjadi orang bijaksana. Tentu menjadi seorang yang bijak membutuhkan perjuangan. Menjadi seorang bintang membutuhkan tahapan yang panjang. Orang berduyun-duyun mengikuti kompetisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta, seperti Indonesian Idol, KDI, atau Kontes Dangdut Indonesia, Liga Dangdut Indonesia, Indonesian Got Talent, Sign Up Comedy, dan sebagainya, dengan tujuan ingin menjadi bintang terkenal. Menurut pemahaman orang kebanyakan, seorang bintang adalah orang yang hebat, memiliki prestasi luar biasa, dikagumi oleh banyak orang, sukses atau orang yang terkenal atau populer. Secara umum definisi seorang bintang adalah orang terbaik di suatu bidang tertentu. Nas hari ini mengajar kita untuk melihat bagaimana orang bijaksana itu berlaku dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua sikap yang harus dilakukan oleh seorang bijak dalam kehidupan sehari-hari, yakni: pertama, orang bijak harus bercahaya seperti cahaya cakrawala. Cahaya cakrawala memberikan sinarnya tanpa pilih bulu. Sinar cakrawala itu dinikmati oleh semua orang tanpa kecuali. Orang bijak harus mampu hidup seperti itu. Kebaikan kita harus mampu menyinari semua orang dari berbagai suku, ras dan agama. Sinar yang kita berikan mampu dinikmati oleh semua orang. Karya nyata kita bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Kedua, orang bijak harus menuntun banyak orang kepada kebenaran.
Apa yang membuat kita dapat menuntun orang kepada kebenaran? Ada Roh Kudus di dalam kita. Tidak pernah ada pribadi lain selain Daniel di masa itu yang tetap memegang jabatan tinggi dalam beberapa kali pergantian pemerintahan di sebuah kerajaan yang sama. Dan yang membuat Daniel tampil cemerlang melebihi segala pejabat tinggi yang ada pada waktu itu bukanlah semata-mata karena ia seorang pemercaya kepada Allah yang hidup atau karena ia mempunyai Roh Allah seperti rata-rata kebanyakan orang percaya, melainkan karena Roh Allah yang ada di dalam dirinya bermanifestasi secara luar biasa di dalam kehidupan nyatanya hari lepas hari. Itulah sebabnya, ketika para pejabat tinggi dan wakil raja hendak bermufakat mencari alasan dakwaan terhadap kinerja Daniel dalam menjalankan tugas pemerintahan, mereka tidak mendapati satu alasan atau kesalahan apapun, sebab ia setia dan tidak didapati sesuatu kelalaian padanya. Hal ini pula yang akhirnya membuat Daniel terluput dari cengkeraman mulut singa saat ia dilemparkan ke dalam gua singa akibat dakwaan para pejabat dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Hal yang paling penting sesungguhnya bukan karena semata-mata Daniel terluput dari mulut singa, melainkan adanya perkataan yang keluar dari mulut Raja Darius yang secara langsung mengakui sekaligus sebuah deklarasi betapa dahsyatnya Allah yang disembah oleh Daniel itu. Dan bahkan sejak peristiwa itu, Raja Darius menetapkan suatu perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ia kuasai, semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup. Betapa luar biasanya. Ada terang Kristus di dalam kita. Apa yang membantu seorang pengemudi kendaraan dapat melaju di tengah kegelapan malam tanpa bertabrakan dengan kendaraan lain? Kita tentu dapat menjawabnya dengan mudah, bahwa ada lampu pada kendaraan itu sehingga si pengemudi dapat melihat pemandangan dengan jelas dan menuntunnya tiba di tempat tujuan. Hal serupa pernah diucapkan Yesus di hadapan banyak orang, yaitu saat ia menyampaikan perumpamaan tentang orang buta yang menuntun orang buta, yang tentu saja akan membuat keduanya jatuh ke dalam lubang. Namun sesungguhnya bukan kebutaan mata jasmani yang dimaksudkan oleh Yesus, melainkan orang yang buta mata rohaninya. Yang dimaksud orang buta, menurut Yesus adalah orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, termasuk mereka yang dengan sengaja menutup hatinya untuk Yesus, ataupun orang-orang yang pernah menerima Yesus namun kemudian meninggalkannya. Menurut ayat tersebut, orang-orang seperti inilah yang tidak mampu untuk menuntun orang lain kepada jalan keselamatan, jangankan untuk menuntun orang lain, bahkan membawa dirinya sendiri pun orang-orang tersebut tidak mampu, maka sudah pasti keduanya akan jatuh ke dalam lubang. Terang Kristus yang ada di dalam hidup setiap kita itulah yang menjadi alasan mengapa seharusnya kita sudah mampu menjadi seorang yang menuntun banyak orang untuk diperkenalkan kepada Sang Sumber keselamatan itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, berjuanglah untuk menjadi orang bijak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan mengutus malaikatnya. Daniel 3 ayat 28 berkata, "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka."
Kehidupan orang percaya pasti dijamin oleh Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami pencobaan dan penderitaan. Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Sadrah, Abednego dan Mesakh. Ketiga orang ini diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari bara api yang menyala-nyala itu. Setelah mereka selamat dari cengeraman bara api itu, mereka pun mengabdi kepada Tuhan semakin sungguh. Dalam keadaan darurat, ada orang-orang yang membuat semacam perjanjian transaksional dengan Tuhan. Jika pekerjaan ini berhasil, saya akan giat melayani Tuhan. Kalau sembuh, saya akan memberi persembahan. Kalau lulus ujian, saya akan membaca Alkitab sampai selesai, dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa seseorang perlu menunggu dapat sesuatu dulu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Sebuah cerita yang lain dari biasa terjadi pada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka diperhadapkan pada dua pilihan: menyembah dewa orang Babel atau masuk ke perapian yang menyala-nyala. Dalam keadaan darurat itu, mereka tidak merancang perjanjian transaksional dengan Tuhan. Mereka tidak melakukan tawar-menawar demi keselamatan sendiri, tetapi membulatkan tekad untuk setia pada prinsip imannya, setia hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah dewa apapun risikonya. Bahkan, mereka siap untuk kemungkinan terburuk, jika Tuhan mengizinkan mereka untuk tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Teguh mengabdi. Itu yang dilakukan Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Hasilnya, Tuhan mengizinkan mereka masuk ke perapian dan mereka tetap selamat. Mengabdi kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup 100% kepadanya tanpa syarat. Bahkan, ketika ada orang yang menolak kita, atau seandainya Tuhan mengatakan tidak untuk keinginan kita, kesungguhan pengabdian itu mestinya tidak menjadi pudar. Demikian juga dalam setiap doa, kiranya kita tidak mengancam Tuhan, atau membuat janji-janji di hadapannya sekadar demi mendapatkan sesuatu seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Karena itu, jika kita berjanji mau melayani Tuhan, layanilah sepenuh hati tanpa syarat. Tuhan mengutus malaikatnya. Daniel 3 ayat 28 menuliskan, "Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesakh dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya, yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka." Kehidupan orang percaya pasti dijamin oleh Tuhan, sekalipun mereka harus mengalami pencobaan dan penderitaan. Tuhan pasti mengutus malaikatnya untuk menolong dan menyelamatkan mereka. Itulah yang dirasakan dan dialami oleh Sadrah, Abednego dan Mesakh. Ketiga orang ini diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari bara api yang menyala-nyala itu. Setelah mereka selamat dari cengeraman bara api itu, mereka pun mengabdi kepada Tuhan semakin sungguh. Dalam keadaan darurat, ada orang-orang yang membuat semacam perjanjian transaksional dengan Tuhan. Jika pekerjaan ini berhasil, saya akan giat melayani Tuhan. Kalau sembuh, saya akan memberi persembahan. Kalau lulus ujian, saya akan membaca Alkitab sampai selesai, dan sebagainya. Pertanyaan yang muncul adalah,
Mengapa seseorang perlu menunggu dapat sesuatu dulu untuk melakukan sesuatu buat Tuhan? Sebuah cerita yang lain dari biasa terjadi pada Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka diperhadapkan pada dua pilihan: menyembah dewa orang Babel atau masuk ke perapian yang menyala-nyala. Dalam keadaan darurat itu, mereka tidak merancang perjanjian transaksional dengan Tuhan. Mereka tidak melakukan tawar-menawar demi keselamatan sendiri, tetapi membulatkan tekad untuk setia pada prinsip imannya, setia hanya kepada Allah dan tidak mau menyembah dewa apapun risikonya. Bahkan, mereka siap untuk kemungkinan terburuk jika Tuhan mengizinkan mereka untuk tidak selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Teguh mengabdi, itu yang dilakukan Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Hasilnya, Tuhan mengizinkan mereka masuk ke perapian dan mereka tetap selamat. Mengabdi kepada Tuhan berarti menyerahkan hidup 100% kepadanya tanpa syarat. Bahkan, ketika ada orang yang menolak kita, atau seandainya Tuhan mengatakan tidak untuk keinginan kita, kesungguhan pengabdian itu mestinya tidak menjadi pudar. Demikian juga dalam setiap doa, kiranya kita tidak mengancam Tuhan, atau membuat janji-janji di hadapannya sekadar demi mendapatkan sesuatu seperti Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Karena itu, jika kita berjanji mau melayani Tuhan, layanilah sepenuh hati tanpa syarat. Firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. 1 Petrus 1 ayat 25 berkata, "Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu." Dunia bisa saja mengalami perubahan, ekonomi pun mengalami perubahan. Bahkan perubahan itulah yang kekal. Artinya, setiap hari dunia dan segala isinya mengalami perubahan. Hanya firman Tuhan yang tetap untuk selama-lamanya. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah standar moral dan tuntutan terhadap manusia sebagaimana dikehendaki Allah tidak berubah. Jalan keselamatan maupun jalan untuk menyenangkan Allah tidak berubah. Inilah yang menjadi landasan kokoh ketika kita diperhadapkan kepada berbagai perubahan eksternal maupun internal. Karena firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya, maka firman Allah menjadi pedoman bagi hidup kita. Walau dunia mengalami perkembangan era, mulai dari era industri 1.0 kepada 4.0, dan juga dari era masyarakat 1.0 ke 5.0, kita tidak boleh dengan serta-merta menyambut semua hal yang baru sebagai hal yang lebih baik dari sebelumnya. Bisa jadi yang baru lebih baik, tetapi bisa juga menjadikan manusia dan dunia lebih buruk. Kita tidak bisa mengambil alih begitu saja apa yang baru hanya karena alasan supaya bisa masuk ke dalam dunia dan memberitakan penginjilan. Setiap perubahan yang ada perlu dicermati dengan baik dan dinilai menurut kerangka nilai firman Tuhan dan pengajaran gereja yang telah berlangsung berabad-abad. Misalnya, merebaknya ketegangan antar etnis dan antar agama membawa sebagian orang mengembangkan pola pikir bahwa semua agama sama atau ada jalan lain kepada keselamatan selain Kristus atau tidak perlu membicarakan agama dalam ranah publik. Hal-hal seperti ini sebetulnya tidak sesuai dengan pandangan Alkitab yang menyatakan jalan keselamatan hanya melalui Kristus dan kita harus bersaksi kepada dunia tentang pengharapan yang ada pada kita.
Di sisi lain ada pandangan ekstrim yang mengajak orang Kristen untuk menghindar dari dunia di sekelilingnya karena menganggap dunia ini kotor dan tercemar oleh dosa. Atas alasan itu, orang Kristen didorong untuk berhubungan dengan sesama Kristen saja, membentuk masyarakat Kristen yang cukup pada dirinya sendiri dan tidak mengikuti perkembangan yang ada, bahkan kalau perlu kembali kepada gaya hidup seperti di zaman Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru. Hal ini sepertinya baik karena orang percaya dicegah untuk tercemar oleh dunia. Namun hal ini hampir tidak mungkin dan tidak praktis. Hal ini bertentangan dengan panggilan Tuhan Yesus agar kita hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa untuk menyatakan diri sebagai garam dan terang dunia. Di dalam doanya, Tuhan Yesus tidak meminta kita agar ditarik dari dunia ini, tetapi dilindungi oleh Bapa sementara kita diutus ke tengah dunia. Sebagian orang Kristen lain berusaha untuk melawan perubahan dan menganggap semua perubahan hanya membawa orang menjauhi Allah dan mengganggu penghayatan iman Kristen. Mereka melihat dunia di sekeliling mereka, yang memiliki pandangan yang berbeda dengan mereka, sebagai musuh yang harus dikalahkan. Di masa lalu, mereka yang berpandangan seperti ini melarang anak muda untuk menonton film di bioskop atau melarang berselancar di dunia maya. Maksud perlawanan ini tentu baik. Tetapi apa yang dilakukan adalah membuang semuanya, bukan membuang hanya yang buruk dari perubahan yang terjadi. Terus-menerus melakukan hal ini hanya akan membuat hidup kita seperti katak dalam tempurung dan selalu penuh kegetiran terhadap kemajuan zaman. Pada akhirnya, pemikiran Kristen hanya akan diolok-olok dunia. Cara yang terbaik adalah setiap orang percaya berinteraksi dengan segala perubahan dengan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman menilai perubahan itu. Kita mengambil manfaat dari perubahan itu dan membuang dampak negatifnya. Dunia memang telah rusak karena dosa, tetapi Allah tetap mengizinkan dunia bergerak maju sesuai rencananya. Pada waktu kita mengarungi perubahan bersama Tuhan, Dia bisa memberikan hikmat agar sisi positif perubahan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan misi Tuhan. Misalnya, alih-alih melihat internet sebagai sesuatu yang berbahaya dan dapat mengancam moralitas, kita menggunakannya sebagai sebuah sarana untuk menyampaikan kabar baik, saling berkolaborasi antar lembaga misi, gereja, memperkaya pemahaman akan Alkitab, memberi akses besar kepada jemaat untuk mempelajari teologi, bahkan mendapatkan gelar teologi secara online. Untuk melakukan ini semua, kita dipanggil untuk terus mengupdate diri sejauh mungkin terhadap perubahan yang ada. Mempelajari Alkitab dengan serius agar kita dapat memberikan penilaian yang tepat, serta hidup dalam persekutuan intim dengan Tuhan yang akan menjaga kita dari yang jahat. Karena itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai standar moral untuk menyikapi perubahan dunia, bukan merubah firman Tuhan di tengah perubahan dunia yang terjadi. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin.
Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.